Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan di Masjid Nurul Barakah. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid ini dan mengerjakan sholat zuhur secara berjamaah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita dan Dia tambah dan menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur terhadap nikmatnya. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan ini adalah pertemuan yang Dia cintai, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Di antara kewajiban seorang muslim adalah beriman kepada ucapan sabda Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di antara kewajiban seorang muslim adalah beriman kepada hari akhir. Ada sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang cukup panjang, di mana Abdullah bin Mas'ud beserta para sahabat yang lain mendengar penuturan Rasulullah SAW terkait tentang seseorang, sosok yang terakhir masuk ke dalam surga. Perkataan seseorang ini menunjukkan orang yang satu. Pembicaraan kita akan menjelaskan tentang orang tersebut, yakni bukan siapa kelompok terakhir yang masuk ke dalam surga. Kalau siapa kelompok terakhir yang masuk ke dalam surga, maka itu adalah sekelompok orang. Pembicaraan kita tidak berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang layak masuk ke dalam surga. Tetapi pembicaraan kita khusus tertuju kepada seseorang yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya dia adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Namanya tidak dijelaskan oleh beliau, pun jenis kelaminnya, atau dari daerah suku mana. Karena bukan itu yang paling penting dalam pengkhabaran dari sisi beliau. Kita baca bersama-sama hadisnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwasanya setelah selesai sholat zuhur, Rasulullah kemudian berpaling ke arah kami. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara hal yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah, beliau memberikan nasihat. Nasihat kapan saja, di mana saja. Kapan saja termaksud setelah selesai mengerjakan sholat. Di mana saja termaksud di dalam masjid, di luar masjid, di mana saja, kapan saja. Bahkan ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim
beliau memberikan nasihat selesai mengerjakan sholat subuh dan tidak turun dari mimbarnya, yakni beliau terus menyampaikan nasihat melainkan telah masuk waktu sholat zuhur. Beliau mengerjakan sholat zuhur dan meneruskan nasihatnya dan tidak turun dari mimbarnya melainkan telah datang waktu sholat asar. Beliau mengerjakan sholat asar dan naik ke atas mimbarnya, meneruskan nasihatnya dan tidak turun melainkan setelah masuk waktu sholat maghrib. Dan ini beliau kerjakan sampai masuk waktu sholat isya. Jadi betapa semangatnya Rasulullah memberikan nasihat, wejangan, wasiat kepada sahabat, umatnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau berpaling ke arah kami. Dan kemudian beliau, yakni Rasulullah, menceritakan tentang orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Seseorang tersebut sesekali dia berjalan di atas sirat dan sesekali dia tersungkur. Sesekali dia berjalan di atas sirat, sesekali dia tersungkur. Dan terkadang, kata Rasulullah, ada sambaran api yang menyambar ke arah wajahnya. Ucapan Rasulullah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia, siapapun dia, akan meniti di atas sirat. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan untuk melintasi sirat sekejap mata. Dan ada yang kurang dari itu, bahkan ada yang merangkak, bahkan ada yang terjatuh. Yang kata Rasulullah, as-sirat ala matnil jahannam. Sirat tersebut berada di atas neraka jahannam. Sehingga seseorang yang tidak selamat dari meniti sirat, na'udzubillah min zalik, maka akan terjatuh kepada neraka jahannam. Orang tersebut, kata Rasulullah, sesekali berjalan, sesekali merangkak. Dan terkadang ada api yang menyambar ke arah wajahnya. Dan setelah dia mampu melewati sirat tersebut atas izin Allah, ini menunjukkan kepada kita tentang keyakinan seorang muslim. Bahwasanya seorang muslim meyakini tidak ada daya dan upaya serta pertolongan hakiki melainkan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian Rasul menceritakan orang ini telah mampu melewati sirat, Rasul katakan atas izin Subhanahu. Maka kemudian orang ini berbalik, menghadapkan wajahnya ke arah sirat sambil mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan aku dari dirimu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim yang wajib memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat dunia, apalagi nikmat akhirat. Orang ini mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan aku darimu. Sekaligus ini juga menunjukkan kepada kita akan benarnya ucapan Rasulullah yang sebelumnya, bahwasanya orang ini selamat dari sirat di atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang tersebut mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan aku darimu. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh orang tersebut tidak pernah diberikan, sungguh orang tersebut diberikan cobaan dan ujian yang tidak ada satu orang pun yang mendapatkan ujian dan cobaan yang
sungguh orang tersebut mendapatkan ujian dan cobaan. Yang tidak ada seorang pun yang mendapatkan ujian dan cobaan yang misalnya. Ungkapan Rasulullah ini bisa kita pahami dan bisa kita mengerti. Karena orang ini adalah orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Sudah barang tentu mengantri untuk masuk ke dalam surga bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Melewati sirat bukan sesuatu yang menggembirakan, walaupun itu harus dilakukan oleh setiap muslim. Berjalan di padang mahsyar, menanti hisab bukan sesuatu yang kemudian menggembirakan. Manusia pada saat itu berhadapan dengan Rabbnya Azza wa Jalla dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan cemas, bukan sesuatu yang menggembirakan. Kalau kita bayangkan bagaimana kemudian keadaan kita di dunia ini, ketika misalnya kita hendak masuk ke suatu tempat yang kita tidak idamkan, akan tetapi kemudian kita tertahan sedemikian lama, maka sudah tentu hal tersebut bukan sesuatu yang menggembirakan. Maka Rasul mengatakan orang ini mendapatkan ujian. Yang tidak pernah ada seseorang yang mendapatkan ujian yang semisal. Kemudian Rasul mengatakan, orang tersebut duduk. Dan dia duduk, belumlah dia masuk ke dalam surga. Tetapi dia duduk di depan pintu surga. Dia duduk di depan pintu surga. Melepas lelahnya. Kemudian dia melihat bahwa ada sebatang pohon. Dan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, izinkan aku untuk mendekati pohon tersebut." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Bukankah engkau seharusnya bersyukur bahwa engkau telah aku selamatkan dari neraka Jahannam?" Ini menunjukkan kepada kita satu hal yang sangat penting sekali. Bahwasanya manusia, seorang hamba, akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat kelak. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahwasanya di antara potongan hadis tersebut Rasulullah mengatakan, "Wa laisa bainahu wa bainallah turjuman." Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala turjuman. Yakni orang tersebut, setiap manusia akan bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bukankah seharusnya engkau bersyukur bahwasanya engkau telah aku selamatkan dari neraka Jahannam? Orang tersebut mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb, bukankah aku telah memujimu?" Jadi orang ini mengatakan, "Bukankah aku telah memujimu?" Yang sebelumnya dia mengatakan, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan aku darimu," yaitu dari neraka. Bukankah aku telah memuji? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Andai aku kabulkan permintaan, apakah engkau tidak meminta selain daripada itu?" Sang hamba mengatakan, "Tidak ya Rabb, hanya itu saja." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada hamba tersebut, "Silahkan engkau duduk mendatangi pohon tersebut." Ini menunjukkan kepada kita satu hal tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja di raja segala sesuatu. Malik Yaumiddin. Dan para ulama ahli tafsir hampir bersepakat ketika menafsirkan ad-din di sana adalah hari kiamat. Raja di raja pada hari kiamat, hari pembalasan. Sehingga siapapun manusia, apapun kedudukannya, mereka tidak berani bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan hamba tersebut.
dengan mengatakan, silahkan engkau mendekati pohon. Maka bergeraklah sang hamba mendekati pohon tersebut. Akan tetapi hamba tersebut melihat ke arah atas dan dia jumpai pohon tersebut tidak terlampau besar. Naungannya tidak terlampau lebar. Dan kemudian dia melihat ternyata di sana ada pohon yang lain yang naungannya lebih lebar. Pohon yang lain tersebut tidak terlihat dari titik asal dia di awal. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, berikanlah aku izin untuk berteduh di bawah pohon tersebut, yaitu pohon yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta apapun setelah aku kabulkan permintaanmu sebelumnya? Benar ya Rabb. Dan bukankah manusia sering mengingkari janji? Adapun engkau Maha Pemberi, luar biasa hamba. Bukankah manusia sering mengingkari janji? Dan engkau adalah zat yang Maha Pemberi. Begitulah keadaan manusia. Manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji terkadang mengingkari. Berjanji terkadang lupa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi. Hamba tersebut ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia yakni rendahkan dirinya dengan serendah-rendahnya dengan mengatakan, bukankah hamba, manusia adalah hamba dan Allah adalah al-ma'bud yang berhak diibadahi. Bukankah hamba memiliki sifat yang dia sebutkan sifat di sana adalah sifat kekurangan? Bukankah hamba memiliki sifat suka mengingkari janji? Dan bukankah engkau ya Allah, dan yang dia sebut adalah Allah, memiliki sifat Maha Pemberi? Ini di antara adab ketika kita berbicara, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rendahkan keadaan diri kita rendah-rendahnya, dan pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang terbaik. Jangan sebut pangkat, jangan sebut kedudukan, jangan sebut jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebut jasa-jasa kita. Jangan sebut siapa kita. Karena semuanya tidak bermanfaat di sisi Rabb Azza wa Jalla. Sebut bahwasanya aku adalah hamba yang fakir, yang penuh dengan dosa, yang suka berkhianat, sering menyalahi janji. Dan bukankah engkau adalah Rabb yang Maha Pemberi? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan kepada hamba tersebut, silahkan engkau berjalan ke pohon itu. Maka sang hamba berjalan ke pohon yang kedua. Bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tampak pohon yang ketiga. Pohon yang ketiga tersebut bukan hanya yakni lebih luas naungannya. Akan tetapi di sana juga ada semacam buah-buahan yang bisa dinikmati. Maka hamba ini kemudian mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku kepada pohon tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bukankah sekali lagi engkau telah berjanji untuk tidak meminta sesuatu selain yang telah aku kabulkan? Ya Rabb, bukankah aku, yakni hamba, itu Maha hamba, adalah seseorang yang bersifati dengan suka mengingkari janji, dan engkau adalah Rabb yang Maha Pemurah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dekatkan dia kepada pohon yang ketiga. Kemudian Rasul mengatakan, maka bermalamlah orang tersebut sambil kemudian dalam keadaan derita, karena dia mendengar suara gembira dia dari balik pintu surga.
Dia bermalam di bawah pohon yang hidup. Tapi hidupnya tidak tenang. Ketika dia mendengar suara dari balik pintu surga, suara orang-orang bergembira dia. Ini tidak menunjukkan bahwa saja di akhirat ada malam. Iya. Para ulama memang berbeda pendapat. Apakah di akhirat di surga ada malam, ada siang. Tetapi ini menunjukkan bahwa hamba tersebut tinggal dalam jangka waktu yang mencukupi, sehingga kalau di dunia layak disebut bermalam. Dia bermalam di bawah pohon tersebut dalam keadaan gelisah, bukan gelisah karena tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia gelisah mendengar suara bergembira dia orang-orang dari balik pintu surga. Kemudian dia sekali lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, hamba-hambamu sedang menikmati surga yang engkau ciptakan. Hamba-hambamu sedang menikmati surga yang engkau ciptakan. Adapun aku tertahan di bawah pohon. Pada saat itu Rasulullah tertawa. Yang kemudian Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini dan menyampaikan kepada sekian banyak tabi'in ikut tertawa. Dan para tabi'in bertanya, mengapa engkau tertawa, hai Abdullah bin Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, pada saat itu aku melihat Rasulullah tertawa. Ini menunjukkan kepada kita betapa para sahabat sangat bersungguh-sungguh untuk mengikuti Rasulullah dalam segala aspek kehidupan beliau. Bahkan terkadang pada perkara-perkara yang dianggap sepele, hanya sekedar tertawa. Ada hajat apa diikuti? Ini Abdullah bin Mas'ud. Dan di sana ada Abdullah bin Umar. Bahwasanya Abdullah bin Umar berusaha untuk buang air kecil di tempat Rasul pernah buang air kecil. Jemaah Masjid Nurul Barokah, ada perincian dalam masalah ini. Bukan berarti kemudian perbuatan Rasul seperti buang air kecil, tertawa, menangis, kita diwajibkan untuk mengikuti seluruh perbuatan dunia. Tetapi mereka sungguh sangat bersungguh-sungguh mengikuti perbuatan Rasulullah. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah sholat, dalam riwayat Imam Abu Dawud sholat asar, selesai beliau sholat dan masuk kepada tahiyat terakhir, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan malaikat Jibril bahwasanya di bawah kasutnya, sendalnya, sepatunya ada kotor. Maka diperintahkan Allah lewat perantaraan malaikat Jibril pun dilepas. Maka Rasul dalam keadaan sedang melakukan tahiyat melepas kembali. Dan setelah beliau selesai sholat, beliau berpaling kepada para sahabat, beliau jumpai seluruh para sahabat juga terlibat. Rasul mengatakan kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Serempak mereka mengatakan, kami melihat engkau melepas sendal ya Rasulullah. Di sini ada pembicaraan fikih sudah pada tentu. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengapa betapa kemudian para sahabat sangat bersungguh-sungguh mengikuti beliau. Kembali kepada hadis yang sedang kita bicarakan, Rasulullah SAW bukan tertawa tersenyum. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, Rasul melanjutkan ucapannya sambil mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, adapun apabila aku kabulkan permintaanmu, apakah kau tidak akan meminta sesuatu selain itu lagi selama-lamanya? Tidak, ya Allah, cukup engkau masukkan aku ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Maka sang hamba tersebut dia berada hanya sekitar 1 hasta
Dalam riwayat yang lain hanya sekitar 1 mil dari pintu surga. Dia tidak beranjak. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Bahwasanya pada hari akhir nanti manusia berada di dalam kecemasan. Mereka tidak bisa bergerak kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sana Rasul mengatakan bahwasanya tidak akan bergeser berkati hamba selama-lamanya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya tentang fakta. Hamba ini sudah masuk ke dalam surga. Tetapi jaraknya belum jauh. Mungkin hanya sekitar 1 akta, 1 depa. Dalam riwayat yang lain 1 mil dari pintu surga. Mil itu ada 2 penafsiran. Yang pertama 1 mil ukuran, tetapi ini tidak dikenal oleh orang Arab. Orang Arab tidak mengenal ukuran mil. Yang dimaksud adalah ukuran kilometer. Kira-kira berapa? 1,5 dan 1,6 km. Pada zaman Rasulullah tidak dikenal istilah mil. Maka ketika Rasul mengatakan 1 mil, para ulama mengatakan bukan 1 mil yang dikenal oleh orang Arab, tetapi 1 mil di sana maksudnya adalah kira-kira seperti pensil alis milik seorang wanita. Begini. Karena Rasul pada zaman itu tidak mengenal mil. Mil ini adalah sistem metrik, maklum. Yakni dia jaraknya dengan pintu surga dikit sekali. Belum beranjak kemana-mana. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, wahai hamba, bukankah telah aku penuhi permintaanmu yang terakhir? Betul. Dan engkau berjanji tidak akan meminta apalagi selama-lamanya? Betul ya Allah. Dan sungguh aku malu meminta kepadamu sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, sekarang silahkan engkau minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, bukankah permintaanmu yang terakhir telah aku penuhi? Betul ya Allah. Dan bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta apa-apalagi selama-lamanya? Betul ya Allah. Dan sungguh aku malu untuk meminta sekali lagi. Mungkin dia telah sampai kepada titik kesadaran bahwasanya ini batas terakhir perjalanannya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dia bukan hanya diselamatkan dari sirat, bukan hanya berada di suatu tempat yang di luar surga atau di suatu tempat di luar surga, walaupun kemudian masih dipayungi oleh naungan pohon-pohon. Tapi cukuplah bagi dia berada di pinggir surga. Cukup bagi dia. Walaupun kemudian dia tidak mampu mengerjakan amalia penduduk surga yang beraneka ragam yang ada di hadapannya. Cukup bagi dia. Dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada hamba, karena engkau telah berjanji untuk tidak meminta apa-apa lagi selama-lamanya. Betul ya Allah. Dan bukankah engkau berjanji untuk tidak meminta lagi selama-lamanya? Betul ya Allah. Dan sungguh aku malu meminta sekali lagi kepada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengatakan kepada hamba tersebut, adapun sekarang silahkan engkau minta apa yang engkau kehendaki. Maka sang hamba ini menghadirkan sekian banyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah, Allah kabulkan permintaan. Minta sekali lagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba ini meminta sekali lagi, Allah kabulkan. Terus seperti itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, minta sekali lagi. Sang hamba ini mengatakan, sungguh tidak ada lagi yang aku pinta darimu ya Allah. Karena sudah sedemikian banyaknya, sudah sedemikian nikmatnya dia berada di dalam surga. Hadis yang luar biasa yang dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang panjang. Yang kalau kemudian kita ringkas, maka dari hadis ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, wajibnya beriman kepada hari akhir. Yang kedua, wajibnya membenarkan ucapan Rasulullah SAW
Walaupun kemudian terdengar tidak masuk akal. Walaupun terdengar sepertinya jolek. Akan tetapi apabila ucapan betul-betul, ucapan tersebut betul-betul dari sisi beliau, maka tidak ada lapangan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Di sini juga menjadikan kepada kita pelajaran yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengerti lagi Maha Penyayang. Di sini juga menunjukkan kepada kita pelajaran yang keempat, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan para hamba dari neraka Jahannam. Sudah benar tentu atas yang bersifat pengasih dan sifat penyayang. Di sini juga menunjukkan kepada kita kaidah yang kelima, bahwasanya sifat dasar manusia adalah sering mengingkari janji. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi lagi Maha Pengampun. Di sini juga menunjukkan kepada kita pelajaran yang keenam, bahwasanya betapa semangatnya para sahabat di dalam mengikuti petunjuk, perbuatan, tingkah laku, tabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini banyak sekali faedah yang belum kita sebutkan. Baik, jemaah, ini yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini yang bermanfaat bagi saya pribadi dan anda semua yang benar datang. Ada pertanyaan jawab mungkin dari 3 pertanyaan. Boleh. Tadi Saya sudah lihat jam 1. Silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Maaf tadi sudah saya ada 3 pertanyaan. Silakan. Dibacakan atau gimana? Kita dengarkan kalau ada yang bertanya 3 pertanyaan. Oh iya. Ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada. Ini jangan khawatir, walaupun sudah ditutup kita buka lagi. Insya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa. Ketika seseorang kemudian dia mandi dan dia tidak niatkan untuk mandi jenazah, dan dia tidak niatkan untuk kemudian mandi tersebut menghilangkan hadas. Sebelumnya sebelum menjawab pertanyaan Pak Rusdi, sebelum menjawab pertanyaan Pak Rusdi, ulama kita mereka hampir bersepakat bahwa mandi jenazah, mandi yang diniatkan untuk menghilangkan jenazah, itu bisa menghilangkan jenazah, sekaligus bisa sebagai wudhu. Ulama kita hampir sepakat. Mandi yang diniatkan sebagai mandi jenazah itu bisa menghilangkan junub, sekaligus juga bisa dipakai sebagai wudhu. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah beliau terhadap hadis zuhur salam. Ya. Jadi kalau seseorang kemudian dia mandi jenazah, masuk waktu sholat, yang dia belum berhadas antara mandi jenazah dengan waktu sholatnya, maka dia langsung bisa mengerjakan sholat dengan mandi jenazah yang telah dia lakukan sebelumnya. Nah, konsekuensi dari ucapan tadi, maka seseorang yang tidak meniatkan mandi jenazah, ya, maka tidak terangkat junubnya dan tidak bisa kemudian mandi jenazah tersebut sebagai pengatur. Tidak bisa. Dan ini insya Allah yang amat dipuji siap-siap. Begitu. Jadi andai kata kemudian dia mandi untuk menghilangkan kotoran,
Dia mandi untuk menyegarkan tubuh, mandi sehari-hari seperti yang biasa kita kenal, tetapi tidak dia niatkan untuk menghilangkan hadas. Ya, baik hadas besar atau hadas kecil, maka mandinya tidak terhitung sebagai mandi janabah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Cryptocurrency. Saya tidak berbicara tentang cryptocurrency. Karena cryptocurrency ini sesuatu yang sampai saat ini masih kemudian diperbincangkan terus oleh para ahli dalam hal. Tapi saya bicara tentang jual beli uang digital secara umum. Karena uang digital bukan hanya cryptocurrency saja. Uang digital itu misalnya itu uang digital. Kita tidak memegang fisik uangnya, betul? Kita tidak memegang fisik uang. Fisik uang itu hilang pada wujud kartu ekor. Fisik uang itu hilang pada saldo, misalnya saldo fintech. Begitu. Ya. Nah, kalau kemudian yang pertama, bahwasanya tidak ada selisih antara nilai jual dengan nilai beli, karena yang harus diperhatikan, uang itu adalah alat pembayaran, bukan komoditi. Ini sesuatu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Uang itu alat pembayaran, bukan barang yang diperjualbelikan. Ketika uang kemudian masuk ke dalam barang yang diperjualbelikan, maka di situ masuk riba. Uang itu fungsi asalnya adalah alat tukar jual beli, bukan kemudian komoditi jual beli. Begitu. Jadi kalau kemudian uang digital itu antara kemudian yang ditukarkan atau dalam istilah lain yang ditopkan atau dalam istilah lain yang dimasuk ketika dalam saldo dengan yang didapatkan berupa manfaat tersebut, yakni nominal yang ada di kartu tersebut, yang ada di fintech tersebut, itu sama. Ya, maka dia telah terlepas dari jerat ribawi. Ya, karena uang sekali lagi itu alat tukar, bukan komoditas. Nah, ketika kemudian telah ada faedah yang lebih, ketika seseorang kemudian memasukkan uang, yang kemudian uang tersebut di dalam bentuk top up, saldo, ataupun yang semisalnya, kemudian ada manfaat lebih di luar, manfaat lebih. Perkataan manfaat lebih di sini adalah lebih ditinjau dari saldo yang dia tukarkan secara tertentu. Maka disinilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama dikhawatirkan masuk dalam riba. Begitu. Nah, jadi saukah seseorang kemudian dia jual beli uang digital, maka kalau kemudian bentuknya seperti ini tidak mengapa. Yang kemudian dikritisi oleh para ulama sekarang, dan mereka masih terus mencari tahu tentang cryptocurrency ini sebenarnya apa. Ya, wujudnya tidak ada. Oh, itu sama seperti uang digital. Tetapi kemudian harganya itu yang luar biasa. Digit-digit yang kemudian satu nomor cantik ya. Digit-digitnya itu digit-digit yang indah segala macam. Itu bisa mendongkrak. Berarti di situ cryptocurrency itu bukan uang. Cryptocurrency itu dikatakan sebagai uang, akan tetapi dia mau berubah nilainya. Dari yang misalnya, saya mendengar ada seseorang yang kemudian membeli cryptocurrency itu kurang lebih sekitar Bitcoin ya, itu kurang lebih sekitar ya 150
500.000 tiba-tiba menjadi 500.000, 5 juta. Lalu kemana? Dari mana yang menilai-nilai yang tersebut? Kalau kemudian dia membeli kemudian Bitcoin itu 500.000, maka dia kemudian ketika menjualnya dia 500.000 juga. Ketika kemudian dia menjualnya mendapatkan 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, lebihnya itu dari mana? Coba bagi orang-orang yang kemudian kritis, lebihnya ini uang siapa? Makanya itu mungkin salah satu yang menjadikan ekonomi kemudian itu menjadi susah dan kaya bangkrut. Karena lebih dari 500.000 ini uang siapa? Nah, bagi orang yang kemudian mendapatkan lebih dari 500.000, mungkin dia akan berpikir bodo amat. Tapi tidak seperti itu kaum muslimin seharusnya. Nah ini, ya. Makanya dalam masalah cryptocurrency Bitcoin ini para ulama masih bersungguh-sungguh. Tetapi saran saya dalam masalah ini kita bedakan uang digital, ya. Uang digital seperti capital, fintech, segala macam kita akan sebutkan tadi. Tapi kalau cryptocurrency kan itu Bitcoin tadi. Ya, maka di dalam masalah ini Bitcoin, cryptocurrency, maka cukup satu kaidah bagi bahwasanya tidak mayuribu ila malayuribu, tinggal hanya melakukan kepada apa yang tidak. Karena bisa jadi kemudian Anda beli 500.000, besok tidak ada harga. Betul? Betul. Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini. Dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta